Yang pertama, yaitu teori pengurangan ketidakpastian oleh Charles di tahun 1975. Teori ini menjelaskan bagaimana kita mengurangi ketidakpastian saat berinteraksi dengan orang baru. Kita cenderung mencari informasi untuk memahami dan memprediksi perilaku mereka, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Yang kedua yaitu teori agenda setting oleh Maxwell dan Donaldson di tahun 1972. Media memiliki peran dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Semakin sering suatu isu diberitakan, semakin besar kemungkinan publik menganggapnya penting. Dan yang ketiga yaitu teori use and gratification oleh Katz dan J dan Michael di tahun 1974. Teori ini berfokus pada bagaimana individu secara aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti hiburan, informasi, atau interaksi sosial. Dan yang keempat yaitu teori spiral of silence oleh Elizabeth. Tahun 1974, orang cenderung diam jika merasa pendapatnya berbeda dengan mayoritas karena takut dikucilkan atau disanksi sosial. Dan yang kelima yaitu teori kultivasi oleh George di tahun 1960-an. Paparan media, terutama televisi, dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi individu tentang realitas sosial. Seringkali menciptakan pandangan yang lebih menakutkan atau negatif. Yang keenam yaitu teori framing oleh Irving Goffman di tahun 1974. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai bagaimana informasi tersebut disajikan yang dapat mempengaruhi interpretasi audiens. Yang ketujuh yaitu ketergantungan media. Nama lainnya media dependency theory oleh Sandra Ball dan Melvin di tahun 1976. Ketergantungan individu pada media meningkat ketika mereka membutuhkan informasi untuk memahami dunia, terutama dalam situasi ketidakpastian atau perubahan sosial. Yang ke-8, teori difusi inovasi. Ini dicetus oleh Everett Rogers di tahun 1962. Teori ini juga menjelaskan bagaimana inovasi atau ide baru menyebar dalam masyarakat melalui proses komunikasi antar individu dan kelompok. Yang ke-9 yaitu teori konstruksi sosial dan realitas oleh Peter L. Beger dan Thomas Luckman, 1966. Realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan komunikasi antar individu, di mana makna dan norma diciptakan dan dipertahankan bersama. Dan yang ke-10 nih, yang namanya teori akomodasi komunikasi oleh Howard di tahun 1973. Yang dimana teori ini bilang individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk mendekatkan atau menjauhkan diri dari lawan bicara, tergantung pada tujuan sosial tertentu. Yang ke-11 yaitu interaksionisme simbolik oleh George di awal abad ke-20. Nah, makna dibentuk melalui interaksi sosial dan individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada situasi atau objek tertentu. Dan melanjutkan keempat teori lagi karena aku nggak hafal sisanya, jadi aku bacakan saja ya guys teman-teman. So yang ke-12 yaitu teori kode budaya yang dicetus oleh James. Komunikasi adalah proses simbolik yang menciptakan, memelihara, dan mentransportasikan realitas budaya bersama. Terus yang ke-13 yaitu teori kritis oleh Frank Pratt dan terus untuk yang ke-13 yaitu teori kritis
oleh Frankfurt sama Max dan Theodor di tahun 1930-an. Teori ini mengkritisi struktur kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana media serta komunikasi digunakan untuk mempertahankan dominasi tersebut. Untuk yang ke-14, yaitu teori retorika oleh Aristoteles pada abad ke-4. Retorika adalah seni persuasi melalui penggunaan bahasa yang efektif yang melibatkan etos, patos, dan logos. Dan yang ke-15 yaitu teori informasi, dicetus oleh Claude Shannon dan Warren Weaver tahun 1949. Teori ini memodelkan komunikasi sebagai proses transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu dengan mempertimbangkan gangguan atau noise.